Halo teman-teman, Shalom. Selamat pagi semua. Bersyukur sekali teman-teman boleh join lagi di ibadah Korem di hari Minggu ini. Bersyukur juga Tuhan sudah memimpin kita sekolah, aktivitas, bahkan memimpin kita menyelesaikan tugas-tugas ya selama seminggu yang berjalan ini. Teman-teman, sebelum mulai ibadah, Ko Andrian berharap teman-teman semua mari kita belajar untuk mulai open kamera supaya kita bisa fokus, sungguh-sungguh beribadah, tidak ada gangguan, supaya kita tidak main-main handphone, kita boleh sungguh-sungguh beribadah, bertatap muka, juga boleh memuji Tuhan ya. Kemudian mengajak teman-teman semua, kalau tidak ada koneksi internet, tidak ada gangguan, mari kita belajar untuk open kamera ya. Selanjutnya, kemudian mengajak teman-teman yang ikut berdua bertiga, tolong ditulis namanya supaya kita bisa tahu, bahkan teman-teman boleh mute suara supaya tidak mengganggu jalannya ibadah ya. Itu aja. Sekalipun teman-teman off cam, berharap teman-teman boleh sungguh-sungguh beribadah supaya tidak ada gangguan ya. Kita boleh serius dan juga boleh memahami bahwa ibadah ini hormat dan takut akan Tuhan ya dalam beribadah. Oke, itu aja dari Ko Andrian. Selamat beribadah, selamat mengikuti Korem 1 dengan baik. Nanti Mei-chan akan memimpin kita di dalam pujian hari ini. Halo, selamat pagi semuanya. Happy Sunday. Nggak kerasa ya hari ini udah hari Minggu lagi. Bersyukur banget kita masih dikasih kesempatan lagi untuk memulai beribadah di Zoom selama masa pandemi ini. Semoga hal ini nggak bikin semangat beribadah kita jadi turun ya. Aku percaya Tuhan udah nyiapin hal-hal indah di belakang ini. Aku juga percaya rancangan Tuhan tuh nggak pernah gagal, makanya di masa pandemi ini kita justru diberi kesempatan untuk semakin bertumbuh dan berkembang. Mari kita naikkan pujian setia dan benar, karena Tuhan selalu setia dan benar, mencurahkan berkat yang nggak terduga untuk kita. Suka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku bersorak semangat, Allah yang setia dan benar, tak pernah selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku bersorak semangat, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Tuhan yang setia, selalu bersama-Mu. Yesus Tuhan mulia, Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu. Allah yang setia, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu
kuasa hidupku untuk menyerahkanmu. Mari teman-teman berdoa. Tuhan, terima kasih telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini untuk beribadah bersama-sama di Zoom ini. Tuhan, tolong pimpin kami, curahkan kuasa-Mu pada kami agar kami bisa mengerti apa yang nanti akan diberitakan oleh Ko Hendria, dan juga kami bisa memberikan hati kami sepenuh hati untuk mendengarkan dan mengikuti acara ibadah di Zoom pada pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin melakukan ibadah, tolong berkati kami, pimpin kami, sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam seminggu ini aku yakin kita pasti melakukan dosa secara disengaja maupun tidak. Tapi Tuhan kita adalah Maha Pemaaf dan bukan pendendam. Oleh karena itu mari kita akui segala dosa dan menaiki pujian dari jauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Kau membuang dosaku. Tiada Kau
Teman-teman, sebelum Ko Andrian pimpin dalam doa, ada baiknya Ko Andrian mengajak teman-teman secara pribadi berdoa dulu di hadapan Tuhan. Mungkin selama seminggu ini berjalan, mungkin ada dosa-dosa yang teman lakukan, ada hal-hal yang kurang baik, kurang maksimal, kebiasaan buruk, atau mungkin ada hal-hal yang teman-teman sembunyikan di pikiran, di hati, di dalam kamar, atau mungkin di dalam diri kita sendiri yang orang luar nggak tahu, papa mama kita nggak tahu, tapi mari kita tahu Tuhan bisa melihat, Tuhan tahu apa yang kita lakukan, Tuhan bisa mengukur motivasi, isi hati, isi pikiran kita. Maka kalau Tuhan mendapati kita melakukan dosa selama seminggu ini, mari teman-teman akui, berdoa memohon Tuhan mengampun. Yuk teman-teman, beberapa waktu ke depan, teman-teman boleh berdoa dulu secara pribadi di hadapan Tuhan. Silakan teman-teman berdoa dulu. Amin. Sekarang semua dosa kita udah diampuni. Masih semangat nih memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semangat Oke, dong, karena kita sebelum udah itu, diberi. Ko Andrian doa dulu ya, sama pengakuan iman ya. Oke, teman-teman kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu yang Tuhan boleh berikan kepada kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan boleh memimpin kehidupan kami. Bahkan terima kasih buat kebaikan Tuhan, berkat, kesetiaan Tuhan. Bahkan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan hari demi hari, dari Senin sampai hari Minggu ini, terima kasih Tuhan. Tapi ampuni Tuhan, kalau kami masih jauh dari Tuhan. Ampuni Tuhan kalau kami masih memberhalakan sesuatu. Ampuni Tuhan kalau kami tidak hidup menjadi garam dan terang. Dan ampuni Tuhan kalau kami tidak hidup menjadi anak-anak Tuhan sebagaimana yang Tuhan mau. Tuhan, tapi terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah, kami diingatkan lagi untuk kami boleh dekat dan ingat kepada Tuhan. Tuhan sucikan, Tuhan dengar setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, kita sama-sama akan mengakui pengakuan iman kita sebagai bentuk pernyataan kita kepada apa yang kita percayai, yaitu Tuhan kita, Allah Tritunggal ya. Bersama-sama dengan Ko Andrian, teman-teman yang belum hafal boleh sambil baca ya dari rumah masing-masing. Berharap semua boleh sama-sama membaca ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang karena semua dosa kita udah diampuni, masih semangat kan yang beribadah? Semangat dong, karena kita udah diberi kuasa sama Tuhan. Mari kita naikkan pujianku diberi kuasa. Bila Allah ada bersama
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman. Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, memfokuskan isi hati kita untuk mendengarkan firman yang sebentar lagi dibawakan oleh Ko Andrian. Mari kita naikkan pujian, aku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Oke, teman-teman, selamat pagi ya. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman. Kalau boleh, teman-teman boleh open cam supaya kita boleh bertatap muka ya. Kalau nggak bisa juga, teman-teman tetap bisa mengikuti ibadah dengan serius ya. Kemudian share slide dulu, nanti kita berdoa, lalu kita bisa sama-sama dengan firman Tuhan. By the way, kalau Andrian punya slide atau Andrian punya koneksi bermasalah, suara nggak keluar, teman-teman boleh chatting di WA ya, kasih ingat Andrian supaya Andrian bisa tahu gitu. Ini udah kelihatan ya PowerPoint-nya ya. Boleh kasih respon supaya Andrian tahu kalau semua sudah bisa lihat. Udah kok. Oke. Kita doa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih loh buat kebaikan Tuhan sampai hari ini. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan itu baik. Tuhan sangat baik, bahkan Tuhan peduli setiap langkah di hidup kami. Bahkan Tuhan kasih kami talenta, karunia, kasih kami bakat, sehingga itu bisa menolong kami untuk menjalani kehidupan kami, entah itu di rumah, di gereja, di dalam komunitas Korem, juga di dalam sekolah, dimanapun kami berada. Kami bersyukur juga Tuhan boleh memimpin kami di dalam aktivitas, les kami, latihan kami, tapi jauh daripada itu Tuhan, kami mau Tuhan memimpin seluruh hidup kami lewat firman Tuhan. Tuhan pimpin pemberitaan firman supaya boleh menjadi berkat, dan kami tidak hanya mendengar, tapi mau belajar untuk taat kepada firman sejak kami masih muda, supaya hidup kami boleh kami persembahkan kepada Tuhan, sampai Tuhan memanggil kami nantinya. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ini seri yang terakhir ya, dari bertumbuh dan berbuah. Jadi seri terakhir dari bagian firman Tuhan selama 2 bulan yang teman-teman dengar ya, dari berbagai pembicara. Nah teman-teman, hari ini sama-sama dengan Ko Andrian, kita akan belajar bagaimana bertumbuh dan berbuah melalui memberitakan Injil. Nah di awal ini Ko Andrian akan memulai dengan satu pertanyaan yang umum, yang mungkin teman-teman juga pernah dengar. Nah kalau Ko Andrian tanya, siapa sih yang pernah memberitakan Injil? Nah, teman-teman bisa menjawab. Siapa nih di sini yang pernah memberitakan Injil, yang pernah memberikan kesaksian? Entah kepada orang-orang yang teman-teman temui, atau kepada siapapun yang teman-teman jumpai dulu, sekarang, atau mungkin sudah beberapa tahun yang lalu. Siapa di sini yang pernah memberitakan Injil? Yang pernah menyampaikan berita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di luar sana, atau mungkin kepada keluarga kita, saudara kita, adik-adik kita. Siapa yang pernah memberitakan Injil? Kemungkinan besar setiap kita akan menjawab, belum pernah deh kok, kayaknya aku rasa belum pernah nih. Aku belum pernah memberitakan Injil. Atau aku rasa, oh Dustin pernah ya. Atau aku rasa, aduh sulit nih kok memberitakan Injil, nggak bisa, nggak tahu mau mulai dari mana, nggak tahu harus bilang apa, nggak tahu kok, nggak bisa kepikiran. Bahkan mungkin teman-teman berpikir, harus ya memberitakan Injil ya, harus ya. Atau bahkan ada dari teman-teman yang berpikir, waduh, Ko Andrian, bagaimana mungkin memberitakan Injil di masa pandemi dan lain sebagainya. Kemungkinan besar ada banyak anak-anak muda yang tidak memberitakan tentang Injil itu sendiri.
Atau mungkin jangan-jangan dari teman-teman berpikir bahwa memberitakan Injil itu harus keluar daerah, berangkat keluar daerah ke kota-kota kecil atau ke desa-desa di luar Jakarta. Mungkin begitu kali ya. Untuk itu banyak orang akhirnya tidak memberitakan Injil. Mengapa? Karena salah mengira memberitakan Injil itu harus ke daerah. Nah, ini Konden kasih contoh gambar ya. Memberitakan Injil itu jadi salah mengerti. Kenapa jadi salah mengerti? Karena orang berpikir bahwa menginjili atau memberitakan Injil hanya ketika melakukan mission trip ke daerah-daerah terpencil. Sehingga ketika ditanya, hari ini memberitakan Injil nggak? Nggak, Kuandrian. Atau hari ini, atau pernah nggak memberitakan Injil? Belum pernah. Tunggu deh, Kuandrian, kalau udah beres pandemi, baru kita berangkat mission trip. Wah, itu salah pikir, salah persepsi, salah mengira. Yang kedua apa sih? Hal kedua yang orang bisa salah mengerti memberitakan Injil sehingga tidak memberitakan Injil. Karena orang berpikir bahwa memberitakan Injil itu hanya tugas para misionaris. Hanya tugas para orang-orang yang diutus ke daerah-daerah atau ke negara-negara miskin yang jauh dari firman Tuhan, ke negara-negara yang belum kenal Tuhan. Wih, tugas mereka lah. Andrian, bukan tugas aku tugasnya mah belajar, aku tugasnya mah bermain game, aku tugasnya latihan, aku tugasnya les, aku tugasnya di rumah aja, itu tugas mereka. Atau hanya tugas para pendeta lah Andrian, atau tugasnya Andrian aja sebagai hamba Tuhan. Nah, mungkin begitu. Atau yang ketiga, berpikir bahwa memberitakan Injil itu susah, ribet. Nah, ini yang kadang-kala dijalani oleh setiap orang, baik orang dewasa maupun kita sebagai anak remaja, anak-anak muda. Susahlah memberitakan Injil, ribet, nggak tahu mau mulai di mana. Nah, ini karena teman-teman mengkotak-kotakan, memberitakan Injil itu ribet karena mengkotak-kotakan, harus PI lah, harus beginilah. Padahal nggak begitu juga. Padahal nggak harus keluar daerah. Nah, untuk itu Ko Anden mau tegaskan kepada teman-teman, misi atau memberitakan Injil atau mission atau PI, pemberitaan Injil, itu tidak hanya dikurung ketika kita pergi atau diutus keluar. Nggak harus teman-teman keluar daerah, nggak harus. Tetapi misi itu adalah apa yang kita punya sekarang nih, yang mesti kita kelola untuk menjadi jembatan di mana orang merasakan cicipan kerajaan Allah. Kalau kemarin di Kove, kita belajar ya, melalui teknologi loh, melalui apa yang teman-teman punya, teman-teman miliki, kita bisa memberitakan Injil di mana saja, kapan saja, dalam waktu apa saja. Apalagi sekarang kita punya sosmed, kita punya media online, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Itu bisa kita pakai untuk menjangkau, untuk menjadi salt and light, untuk menjadi garam dan terang. Itu teman-teman boleh pakai untuk menjadi berkat. Tidak harus teman-teman berangkat keluar daerah. Apalagi sekarang masa pandemi, susah untuk teman-teman keluar-keluar. Ini yang perlu kita mengerti dulu di awal, teman-teman. Supaya kita tahu bahwa berita Injil itu perlu kita sampaikan kemana aja kita berada. Dimulai hari ini teman-teman di rumah, jadi berkat bagi orang tua. Nah, makanya simple sebenarnya memberitakan Injil. Nah, Konden kasih penggambaran lebih besar lagi ya, supaya teman-teman tahu bahwa memberitakan Injil itu tidak harus teman-teman pergi mission trip ke luar daerah. Boleh pergi, tapi bukan cuma itu memberitakan Injil. Bukan cuma teman-teman berangkat, berkunjung, bukan tentang itu. Karena di kota pun, di Jakarta pun, teman-teman boleh memberitakan Injil. Nah, ini dia. Ko Andrian akan menunjukkan satu survei, satu research, satu berita ilmiah, angka dari United Nations Population Division. Nah, mereka bilang begini. Teman-teman bisa baca ya, bisa lihat di slide, ini bisa menjadi pengetahuan umum buat teman-temannya, juga bisa membantu teman-teman melihat satu survei ya. Mereka memperkirakan ada 1,5 juta penduduk pindah ke kota setiap minggunya. Tidak hanya di Jakarta, jadi dia survei secara umum, juga di luar negeri, tapi dia memakai indikator ini. Jadi teman-teman bisa hitung. 1,5 juta penduduk itu katanya pindah ke kota setiap minggunya. Dan pada tahun 2030 diperkirakan loh, jumlah penduduk kota akan lebih dari 5 miliar. Itu artinya teman-teman, kota menjadi ladang misi yang strategis. Teman-teman bisa lihat, banyak orang dari daerah mau ke Jakarta, ya enggak? Banyak orang dari daerah mau ke kota-kota besar. Bahkan di Jakarta itu ada berbagai macam orang ada di Jakarta. Dari suku apa saja, dari agama apa saja, bekerja apa saja, itu ada di Jakarta. Jangan-jangan juga teman-teman yang hari ini ikut Korem, teman-teman mungkin bukan orang asli Jakarta,
teman-teman dari daerah datang ke Jakarta. Dan itu pun terjadi di kota-kota lain di dunia. Dan itu sebenarnya teman-teman hal strategis loh, yang Tuhan kasih, bahwa kita bisa menginjili mereka. Teman-teman bisa menyampaikan berita Injil kepada orang-orang yang ada di Jakarta, karena mewakili banyak orang. Berarti di Jakarta pun, di tempat kita pun, kita bisa memberitakan Injil. Bahkan teman-teman di Jakarta tersedia berbagai macam akses. Teman-teman bisa menggunakan internet lebih cepat dibandingkan mungkin kota-kota yang lain. Itu kesempatan loh. Teman-teman bisa tahu dunia sosial, teman-teman bisa cepat menerima informasi karena teman-teman ada di ibu kota Indonesia, di Jakarta. Maka mari teman-teman memakai itu sebagai bagian, bukan cuma, oh iya ya, aku di Jakarta keren nih, ibu kota. Tapi mari teman-teman, bukan cuma keren-kerenan, tapi kita pakai tempat orang-orang yang sudah banyak di Jakarta untuk kita memberitakan Injil kepada mereka, dimulai dari teman-teman menjadi berkat di rumah, di lingkungan sekolah. Siapa tahu teman-teman punya teman di sekolah itu orang-orang dari daerah, orang-orang dari berbagai latar belakang, berbagai agama, orang-orang yang datang dari berbagai tempat ada di sekolah teman-teman di Jakarta. Wah, itu satu berkat loh buat kita, bahwa hari ini di Jakarta banyak orang dari berbagai latar belakang ada di tempat kita di Jakarta. Mari teman-teman memakai kesempatan itu. Dan itu berarti, Ko Andrian bilang, kesempatan bermisi terbuka di mana saja. Tidak hanya di daerah, tapi di Jakarta juga bisa. Dan ketika teman-teman menjadi berkat di kota kita, kota Jakarta, orang-orang itu mungkin bisa percaya, dan mereka bisa menjadi berkat di kota lain. Kalau mereka pulang berlibur, mereka pulang mutasi ke kota lain, dan lain sebagainya, teman-teman. Makanya kita perlu melihat ini sebagai sebuah momentum yang besar untuk kita memberitakan Injil di mana saja, lewat apa saja, dan kapanpun. Nah, mungkin teman-teman perlu ditegaskan kembali melalui Ko Andrian. Apa sih berita Injil itu? Kita mungkin sudah tahu ya, memberitakan Injil tidak perlu kemana-mana ya. Kenapa harus di Jakarta? Kenapa di mana saja? Tapi mungkin pertanyaan penting adalah, apa itu Injil? What is the gospel? Kita perlu tanya supaya kita bisa mengerti berita Injil itu, supaya ketika kita menyampaikan tidak salah. Kita menyampaikan yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Teman-teman belajar supaya kita bisa tahu. Berita Injil itu ini. Nah, boleh Ko Andrian minta Daryl bacain buat teman-teman firman Tuhan yang Ko Andrian sudah tampilkan di slide. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, thank you. Teman-teman, ini berita Injil. Berita Injil itu adalah berita tentang kasih Allah, tentang Tuhan itu sendiri, yang mau datang ke dalam dunia, memberikan dirinya untuk menebus Ko Andrian, menebus Daryl, menebus Machen, menebus semua dunia dan ciptaan yang ada di bumi ini. Jadi sebuah berita pembebasan, sukacita, sebuah berita merdeka, bahwa kita bebas, bahwa kita mendapati hidup yang baru karena ada kasih Allah kepada kita. Tidak binasa. Bayangkan teman-teman kalau Injil Tuhan sendiri tidak datang. Kita pasti akan jauh lebih chaos, lebih susah daripada virus corona. Teman-teman hari ini akan hidup di tengah-tengah dunia yang jahat. Bayangkan teman-teman kalau Tuhan tidak pernah menebus dunia. Semua akan jadi orang jahat. Bahkan kita punya keluarga sendiri bisa menjahati kita. Karena Tuhan tidak menebus kita, dunia akan makin hancur. Tidak akan terjaga, teman-teman akan bertemu dengan orang-orang yang akan memanfaatkan kita, bahkan pekerjaan, pendidikan, wah akan jadi porak-poranda. Dunia akan binasa, bahkan jauh lebih sulit daripada virus corona hari ini, kalau Tuhan tidak pernah datang memberitakan berita tentang dirinya, tentang Injil itu. Makanya dibilang, kasih Allah akan dunia ini, itu pesan. Ada Tuhan yang datang membawa pesan kasih Allah, menebus supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada jalan kebenaran, ada jalan hidup, ada jalan keselamatan. That's the point. Itu adalah berita Injil yang perlu kita dengar, kita udah dapat, dan kita perlu sampaikan kepada orang lain. Supaya mereka juga dimerdekakan. Nah, tetapi ngomong-ngomong teman-teman, supaya kita nggak salah, berita Injil tidak sekedar membawa orang kepada jalan tidak binasa. Ini salah keliru. Teman-teman perlu cek ya, dan teman-teman perlu ingat. Ada banyak orang, tidak hanya teman-teman, tapi banyak orang-orang dewasa, mungkin juga orang tua kita, berpikir bahwa berita Injil itu hanya tentang kita ke surga. Nah, itu yang salah. Hati-hati teman-teman kalau memberitakan Injil menjadi berkat, tidak hanya melulu tentang surga.
akan jadi keliru. Teman-teman, berita Injil tidak hanya tentang sorga, supaya teman-teman di masa muda ini mengerti, supaya ketika memberitakan Injil, paham berita Injil itu tentang apa aja. Teman-teman, tidak tentang sorga. Pesan Injil tidak sekedar membuat orang tuh jadi Kristen, atau hadiahnya sorga. No. Jangan-jangan kalau begini, teman-teman akan candu terhadap sorga. Teman-teman akan lebih mencintai sorga daripada mencintai Tuhan. Teman-teman mau mati ketemu sorga daripada ketemu Tuhan. Jangan-jangan teman-teman mencintai Tuhan karena sorga, bukan karena Tuhan itu sendiri. Nah, itu yang keliru. Itu yang Ko Andrian seringkali temukan yang ada di dalam pemikiran orang-orang Kristen. Nah, hati-hati, jangan sampai kita begini. Pesan Injil bukan sekedar menjadikan, ayo jadi orang Kristen, biar agama Kristen makin banyak. No. Ngapain kalau banyak orang Kristen, tapi tidak baik-baik orang Kristennya? Hancur-hancur. Ngapain tentang sorga, kalau kehidupan kita tidak menunjukkan bagaimana kehidupan orang di sorga? Banyak orang begitu ya, aku klaim aku bisa masuk surga, aku percaya Tuhan, aku tahu Tuhan pasti tebus aku kalau aku mati, aku ke surga, nggak apa-apa aku mati. Tapi kehidupan dia kasar, kehidupan dia tidak sungguh-sungguh memberikan teladan bahwa dia anak Tuhan, berbuat dosa, dan kita bisa melihat ada banyak orang-orang Kristen yang tetap korupsi. Nah, makanya teman-teman, pesan Injil bukan cuma tentang surga. Selanjutnya, kalau pesan Injil hanya tentang orang mati ke surga, kalau gitu, saat ini deh, mari sama-sama dengan Ko Andrian kita berdoa supaya kita cepat mati, supaya kita langsung ke surga. Kan enggak juga ya? Bukan tentang itu ya. Kalau begitu ya, ayo kita mati, kita nggak usah sekolah, kita mati aja, yuk kita ke surga. Enggak. Atau yang ketiga, kalau Injil hanya tentang surga, kenapa waktu itu ketika Tuhan Yesus selesai pelayanan di dunia ya, Tuhan selama pelayanan di dunia, teman-teman tahu ya, 30 tahun lebih dia berada di dunia, dia pelayanan kemana-mana. Kenapa pada waktu itu dia tidak langsung mengajak orang-orang ke surga? Tapi Tuhan malah hanya sendiri dia ke surga, kembali ke surga cuma dia sendiri, dan dia mengutus loh para murid untuk beritakan Injil sampai ke seluruh dunia. Kalau surga itu penting, kenapa pada waktu itu dia tidak mengangkat murid-murid orang-orang yang sudah percaya bareng-bareng ikut dia ke surga? Enggak kan? Dia bilang kamu sekarang menjadi penerus pelayanan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Itu berarti pesan Injil tidak sekedar tentang surga. Teman-teman hari ini percaya Tuhan, ikut ibadah jadi anak-anak Tuhan. Tidak cuma melulu berbicara mengenai surga, surga, surga. Jangan-jangan teman-teman surga-surga itu, jangan-jangan teman-teman berpikir surga yang lain kali ya. Atau mungkin teman-teman jadi salah persepsi tentang ikut Tuhan, hanya tentang surga. Injil itu berbicara mengenai nilai. Nilai yang berbeda. Kalau orang-orang sekolah supaya jadi pintar, jadi orang kaya, Injil berbicara yang lain. Injil berbicara bahwa ketika teman-teman dikasih kepintaran, teman-teman mengasihi Tuhan, mengasihi segenap akal budi. Berbeda, ada nilai yang berbeda. Kalau orang di luar kejar kekayaan, kejar nama, ketenaran, anak Tuhan berbeda, kejar kemuliaan Tuhan. Itu Injil, nilai yang Tuhan tanamkan kepada kita, nilai kerajaan Allah. Kalau orang-orang di luar menggunakan teknologi dengan cara yang jahat, kita anak-anak Tuhan punya nilai berbeda. Itu Injil. Injil juga adalah gaya hidup. Kalau orang di luar, gaya hidupnya glamor, mewah, pamer sana, pamer sini, pakai barang-barang mahal, tapi tidak ada guna, cuma untuk gaya-gayaan. Kita berbeda dong, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Karena kita anak Tuhan. Teman-teman ingat loh ya, Tuhan kita Tuhan yang kaya. Di Mazmur bilang, dia yang punya segala isinya. Tapi ketika Tuhan datang ke dalam dunia, Tuhan datang dengan kehidupan yang sangat-sangat sederhana. Dia menjadi seorang hamba, dia lahir di kandang hewan. Iya ya, teman-teman tahu ya berita Natal ya. Dia lahir dari seorang perempuan yang biasa saja. Orang tua dia hanya tukang kayu. Tapi di dalam hal itu dia menunjukkan gaya hidup yang berbeda dari orang-orang pada waktu itu, dan orang-orang melihat Tuhan tuh berbeda. Dan Tuhan mau loh gaya hidup Tuhan yang berbeda ada di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau hari ini orang benci ibadah, orang benci kepada Tuhan, kita menunjukkan bagaimana kita hidup ada Tuhan. Dan Injil itu berbicara juga mengenai kehidupan kita, kehidupan yang berbeda. Orang-orang di luar egois, kita yuk jadi berkat kepada sesama. Orang-orang di luar hanya mikirin diri sendiri, kita yuk jangan mikirin diri sendiri, kita mikirin kebaikan bersama. Dan Injil itu adalah
sebuah tatanan sosial agar bumi terasa seperti di sorga. Makanya kalau semakin banyak orang Kristen, semakin banyak anak Tuhan, sebenarnya bumi ini semakin terasa seperti sorga. Karena kenapa? Karena kita akan itu loh, mewujudkan firman Tuhan. Ingat nggak doa Bapa kami? Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu seperti di bumi dan di sorga ya. Teman-teman pasti tahu, hafal doa Bapa kami ya. Bapak kami itu kan bilang, jadilah kehendakmu di sorga, jadilah kehendakmu di sorga supaya jadi di bumi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, supaya bumi ini jadi indah seperti di sorga melalui kehadiran kita, Ko Andrian, teman-teman semua yang ada di Korem. Melalui apa? Melalui teman-teman menghargai orang lain, teman-teman memandang orang lain sama, tidak ada yang beda sekalipun mereka orang miskin, orang berbeda kulit, dari ras yang berbeda, suku yang berbeda, tapi kita sama, satu di dalam Tuhan. Teman-teman menjadi anak-anak tidak sekedar menjadi anak baik. No, menjadi baik tidak cukup, tetapi menjadi anak-anak yang menyatakan kerajaan Allah, menyatakan firman Tuhan. Kemarin kita udah belajar ya bagaimana menyatakan firman Tuhan melalui teknologi. Nah, itu kita pakai. Kita punya TikTok, punya Instagram, punya sosmed, tidak sekedar untuk diri kita sendiri, punya YouTube, tidak sekedar hanya memberitakan game, lihat ini, lihat itu, tonton hal-hal yang entertainment. Tapi mari kita membentuk, mengelola itu dengan baik. Untuk memberikan positif yang baik, memberikan nilai positif, tapi di samping itu memberikan nilai tentang Tuhan kepada orang lain. Nah, sampai di sini teman-teman harap sudah mengerti ya, supaya teman-teman tidak salah pikir, mengerti pesan Injil, tahu the gospel itu apa. Sekarang masuk yang ketiga. Sebelum masuk yang ketiga, teman-teman harus ingat, ini satu stage yang tidak boleh dilewati. Teman-teman menjadi orang Kristen atau mengajak orang menjadi Kristen atau bagaimana teman-teman menjadi berkat, tidak sekedar tentang surga ya, tapi ini poin loh. Teman-teman mari teman-teman ingat poin ini. Poin ini adalah sebuah step di mana teman-teman mengajak orang untuk cinta Tuhan, tidak hanya cinta tentang surga. Nah, bagaimana caranya? Ini loh, teman-teman perlu lihat step ini. Mungkin teman-teman ketika mengajak orang tidak langsung berbicara mengenai yuk jadi Kristen, yuk kalau terima Tuhan Yesus ada sorga. No, tapi teman-teman ketika menjadi berkat bagi keluarga, teman-teman di sekolah dan orang lain di luar sana, teman-teman mengajak orang itu untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Percuma dia dapat keselamatan, tapi dia nggak dekat sama Tuhan. Jangan-jangan juga bukan orang yang selamat. Karena nggak mungkin orang yang sudah selamat, yang kenal Tuhan, tapi tidak ada step, tidak ada naik kelas untuk makin hari, makin dekat dengan Tuhan. Begitupun teman-teman hari ini. Jadi, Injil itu juga mengajak orang untuk makin dekat dengan Tuhan. Pertama, dia tidak ada awareness dengan Tuhan. Oh, sudah ada sedikit. Yang ketiga, oh ada kontak dengan Tuhan. Oh, dia makin interest dengan Tuhan. Oh, pelan-pelan dia makin naik, dia makin mengerti implikasi iman about Jesus. Oh, makin hari dia makin decision to surrender to Jesus. Wah, itu poin bagus sekali. Makin hari dia makin mengerti bagaimana learn disciple. Dan dia makin hari makin mengerti bagaimana share with others. Nah, itu poin yang teman-teman perlu lakukan di diri kita, bahkan juga perlu lakukan kepada orang lain kalau kita memberitakan Injil. Dan itu yang Ko Andrian rasakan. Ketika Ko Andrian membawa orang-orang mengenal Tuhan, Ko Andrian juga akan membawa orang-orang tahap demi tahap untuk interest sama Tuhan Yesus. Tidak sekedar ada goal yang besar, tapi pelan-pelan kita tuntun orang itu. Jadi ini ya, kita punya step. Terakhir. Nah, mungkin teman-teman tanya, bagaimana sih memberitakan Injil Ko Andrian? Tadi udah tahu stepnya, udah tahu langkahnya, udah tahu pesannya, udah tahu yang salah, yang keliru. Sekarang bagaimana nih memberitakan Injil? Nah, Ko Andrian mengajak teman-teman yang cewek, yang perempuan, buka Lukas. Teman-teman yang laki, yang cowok, buka Yohanes 4. Nanti Ko Andrian buka Yohanes 3. Yuk ya. Teman-teman yang perempuan buka Lukas, teman-teman yang laki-laki buka Yohanes 4, Ko Andrian buka Yohanes 3. Semua buka. Yuk, semua buka Alkitab, sama-sama kita baca. Nanti Lukas 19 ada yang akan baca, Yohanes juga ada 4, Yohanes 3 Ko Andrian. Yuk ditunggu. Kalau sudah, kalau teman-teman perempuan semua sudah membuka Lukas 19 ayat 1 sampai ayat 7. Kalau sudah membuka, Ko Andrian minta tolong satu perempuan yang sudah membuka Alkitab boleh membaca buat kita.
Ko Anden minta Cindy deh, bacain Lukas 16 ayat 1 sampai 7 mewakili setiap perempuan dan juga kita yang membaca Alkitab. Lukas 19 ayat 1 sampai 7. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Oke. Poin yang pertama teman-teman sudah dengar tentang Zakeus ya, tentang Zakeus dan Tuhan Yesus. Yang kedua Yohanes 4 ayat 7 sampai 14. Berharap semua pria, kalau kita pria, kita laki-laki buka Alkitab ini ya, buka Yohanes 4 ayat 7 sampai 14. Kalau sudah dibuka, Koanden minta tolong satu pria membacakan. Oke, Dustin ya. Ya. Oke. Yohanes 1 sampai Yohanes 4 ayat 7 sampai 14. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada aku seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini tamat. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya? Ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaiknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Oke. Yang kedua tentang perempuan Samaria dan Tuhan Yesus lagi. Yang ketiga, tokoh yang ketiga, teman perhatikan ya. Yohanes 3 ayat 1 sampai 5. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kembali? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ayat 5. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Berharap teman-teman bisa menangkap, Kondren mengambil 3 tokoh ini, karena 3 tokoh ini mewakili 3 orang di saat itu, termasuk juga mewakili kehidupan masyarakat di zaman sekarang. Ada tokoh yang kaya, ada orang yang miskin, yang terpinggirkan, yang ditolak, tapi juga ada tokoh agama, tokoh rohani yang penting. 3-tiganya bisa menjadi cara di mana kita bisa melihat Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada 3 orang dari 3 latar belakang yang berbeda, mewakili orang-orang pada waktu itu. Nah, supaya juga menjadi contoh kepada kita hari ini bagaimana memberitakan Injil. Nah, teman-teman, Ko Andrian akan menyingkatkan dengan satu sebutan, BTS ya, supaya teman-teman bisa mengingat khotbah kita hari ini dengan singkatan BTS. Memberitakan Injil itu bisa dengan cara BTS. Apa BTS-nya? Pertama, bersahabat. B adalah bersahabat.
Teman-teman tidak akan mungkin bisa memberitakan Injil tanpa teman-teman menjadi orang yang bersahabat atau menjadi orang yang baik, yang jadi orang tuh yang easy going, yang mau membangun relasi dengan sesama. Makanya teman-teman, Koandan mendorong, jangan kita hanya melulu sendiri di kamar, berkurung, egois, bermain game terus, nonton terus. Hey, hati-hati loh ya, hidup kita bukan cuma main game. Hidup kita Tuhan ciptakan bukan cuma untuk nonton, tapi untuk menjadi berkat. Makanya teman-teman perlu bersahabat, membangun komunikasi, berelasi, ada di korem, ada di komunitas. Teman-teman perlu bercerita dengan orang tua, bersay hello dengan orang-orang sekitar, dengan teman-teman di sosmed, dengan teman-teman punya keluarga, saudara yang ada di rumah, kakak, adik, koko, cici. Perlu bersahabat, supaya melalui itu teman-teman jadi berkat. Bukan cuma di kamar terus, menyendiri terus. No, itu bukan manusia namanya. Makanya teman-teman perlu belajar dari Tuhan Yesus. Memberitakan Injil dimulai dengan bersahabat. Teman-teman tulis ya, supaya belajar. Tuhan Yesus itu bersahabat dengan siapa saja. Dia tidak menolak orang berdosa, sekalipun orang-orang itu tidak layak. Teman-teman perhatikan ya, orang-orang bilang, kenapa Tuhan Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa? Iya kan? Orang-orang pada waktu itu jijik sama orang berdosa, nggak mau menerima. Sekalipun Sakeus orang kaya, punya banyak harta, tapi orang membenci dia karena dia orang berdosa, pemungut cukai, yang membuat orang-orang pada waktu itu susah karena dia menagih pajak lebih besar, bahkan dia menguntungkan diri sendiri. Dia menjadi orang yang dibenci karena dia bekerja untuk pemerintah, bahkan dia tidak sungguh-sungguh dia bekerja untuk pemerintah, akhirnya dia taat kepada pemerintah, tapi dia mencekik orang-orang yang di bawah dia, orang-orang Yahudi dan lain sebagainya. Jadi dia dibenci sekalipun dia orang kaya, orang yang tahu dia. Apalagi dia bekerja sebagai pemungut cukai, pekerjaan yang pada waktu itu pekerjaan yang dibenci sama orang-orang Yahudi ya. Tapi Tuhan bersahabat kepada orang-orang demikian. Yang kedua, kalau tadi dibacain oleh Dustin dari perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu perempuan yang dibenci loh. Orang berdosa. Dia berzina. Dia orang Samaria, dia perempuan lagi. Teman-teman, perempuan Samaria itu mungkin dia triple minoritas. Sudah dia perempuan, sudah dia orang Samaria, orang berdosa lagi, berzina. Makanya dibilang, dia ambil air di siang hari. Karena dia takut kalau dia ambil air di jam-jam yang biasa, dia bisa ditolak sama orang, dia bisa dicaci maki, mungkin dia bisa dijulitin sama orang, dia bisa di apa ya, mungkin kalau zaman ini dia bisa diserang sama haters, dia bisa diserang sama netizen karena dia orang berdosa. Apalagi dia orang Samaria, bukan orang Yahudi, perempuan lagi, minoritas. Tapi Tuhan Yesus bersahabat dengan dia. Bahkan dia heran ya, kalau tadi dibacain, dia heran loh, kenapa ada rabi, ada orang Yahudi, seorang laki-laki mau meminta air, mau berbicara dengan perempuan Yahudi. Itu tidak mungkin terjadi, teman-teman. Orang Yahudi tidak mungkin berbicara dengan orang bukan Yahudi karena mereka sangat rasis. Bahkan kalau ketemu orang Samaria, mereka bisa buang ludah. Karena orang Samaria itu adalah orang-orang yang tidak lagi murni sebagai keturunan Yahudi. Mereka membenci sekali orang Samaria. Jadi kalau hari ini Ko Andrian misalnya, contoh ya, Ko Andrian ini orang Samaria, Cindy atau Daryl orang Yahudi, pasti Cindy dan Daryl tidak mau bertemu dengan Ko Andrian. Karena Ko Andrian ini adalah orang Samaria. Pasti kalau ketemu Ko Andrian, mendingan jauh deh, buang muka, berdosa, najis, rasis. Tapi Tuhan Yesus mau bersahabat. Dia tidak menolak, dia tidak rasis. Dia bersahabat. Makanya jadi jalan. Bahkan termasuk dengan Nikodemus. Teman-teman, Nikodemus tadi dibaca oleh Ko Andrian adalah dia seorang Sanhedrin, seorang pemimpin agama, seorang Farisi, seorang yang membenci Tuhan Yesus, kelompok yang selalu menyerang Tuhan Yesus. Tuhan bisa saja tidak mau menerima kedatangan Nikodemus karena dia orang Farisi, membenci Tuhan Yesus. Tapi Tuhan terima loh orang yang membenci dia. Padahal kelompoknya Nikodemus itu adalah kelompok yang suka mengolok-olok Tuhan Yesus. Tapi Tuhan terima. Hebatnya Tuhan kita ya. Dia mau memberi diri untuk bercerita dengan orang-orang yang berbeda dengannya. Begitupun kita hari ini teman-teman. Kita mari bersahabat. Kita keluar dari zona nyaman. Kita keluar, aduh kok Andrian aku ini pendiam, aku nggak bisa apa-apa. Yuk kita bisa yuk. Kita bisa mulai melatih diri kita untuk berbicara dengan teman-teman korem. Makanya kan ada kelompok tumbuh bersama ya, ada kofe, ada kelompok-kelompok di dalam grup-grup kecil, ada pertemuan-pertemuan korem. Ikut, jangan cuma di rumah-rumah aja, jangan cuma berdiam aja, ikut. Kalau teman-teman nggak sibuk, nggak ada kegiatan,
Dan teman-teman boleh melatih diri bagaimana bersahabat lewat teman-teman ngobrol dengan orang tua. Jangan cuma handphone terus di rumah. Ada orang tua, ada koko, ada dede, ada papa, ada mama. Belajar bercerita, belajar bersahabat supaya jadi. Yang terakhir, teman-teman, Tuhan Yesus tidak menghakimi, tapi Dia mengampuni. Nah, ini yang penting. Banyak orang saat ini marah, tidak mau bersahabat, menghakimi. Apalagi orang-orang Indonesia ya, banyak-banyak netizen yang kata-katanya kasar ya. Kita jangan seperti itu. Bagaimana supaya Injil bisa masuk? Kita belajar untuk tidak menghakimi, tapi mengampuni serta mengasihi. Kalau ada orang buat salah, kita mengasihi yuk, sama seperti Tuhan Yesus. Karena kita pun orang yang layak dibenci. Begitupun hari ini, teman-teman berharap teman-teman yang off cam boleh mendengar khotbah dengan baik. Mari kita belajar bersahabat. Yuk, BTS. B yang pertama adalah bersahabat. Memberitakan Injil akan terjadi dimulai dengan satu metode, bersahabat. Ingat ya, teman-teman bisa latih di rumah, teman-teman bisa jadi berkat bagi papa mama. Mungkin saja papa mama kita bukan orang percaya, bukan orang Kristen. Mungkin saja dedek kita yang kecil, koko kita, cece kita, adik-adik kita, saudara kita, keluarga kita, bukan orang percaya. Kita mulai bersahabat. Tanya, halo, apa kabar hari ini? Misalnya Cindy ya, tanya ke orang tua, ke saudara, halo, apa kabar hari ini? Mau didoain apa? Nah, itu poin loh untuk masuk menjadi sahabat. Atau mungkin teman-teman bisa chat di teman-teman punya teman-teman WA. Hai guys, atau halo Machen, atau Machen bisa chat kepada orang-orang di luar sana, kepada teman-teman sekolah. Hari ini gimana kabar? Aduh, lagi susah nih. Machen bisa tanya, kenapa? Boleh nggak aku doain? Nah, itu metode loh. Metode di mana kita mulai bersahabat di dalam hal-hal yang simple. Yang pertama bersahabat. Yang kedua, BTS ya. T. T-nya apa sih, Ko Andrian? T-nya adalah temukan kebutuhan. Teman-teman, pada waktu itu melalui Nikodemus, perempuan Samaria, Zakeus, Tuhan menemukan kebutuhan mereka. Jadi Tuhan Yesus melihat apa yang dibutuhkan dari orang-orang. Nah, teman-teman tidak bisa menemukan apa kebutuhan orang lain kalau teman-teman tidak bersahabat. Ya enggak? Teman-teman tidak akan tahu orang tua aku butuh apa, orang tua aku kesukaan makanannya apa. Kalau teman-teman tidak mau mengenal orang tua, begitupun hari ini. Jadi poin yang kedua ini, temukan sahabat ini, tidak akan terjadi kalau teman-teman tidak dimulai dulu dengan bersahabat. Jadi bersahabat dulu, baru yang kedua, teman-teman akan menemukan orang ini butuh apa sih? Orang ini lagi suka apa sih? Baru dari situ teman-teman masuk. Yang pertama, Zakeus. Zakeus butuh diperhatikan karena dia orang dibenci, ditolak. Bahkan ketika Tuhan mau datang ke rumah dia, perhatikan yang tadi ya, yang Cindy baca ya. Orang-orang bilang, kok orang mau ke rumah dia? Itu berarti orang-orang nggak mau ketemu dia, orang-orang nggak mau ke rumah dia. Tapi lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu Zakeus itu butuh diperhatikan. Bahkan Zakeus sampai naik ke pohon ya, karena dia pendek, dia kecil ya, dia naik ke pohon dan Tuhan memperhatikan dia. Tuhan bilang, Zakeus, turun. Hari ini aku mau mampir, mau menumpang di rumahmu. Nah, disitulah Tuhan masuk melalui kebutuhan Zakeus. Wah, Zakeus pasti sangat amazing, sangat bersyukur bahwa ada Tuhan yang besar mau memperhatikan dia. Yang kedua, perempuan Samaria. Perempuan Samaria butuh dikasihi karena dia ditolak, dia dibenci oleh masyarakat. Dia juga hidup di dalam kasih yang semu karena dia sudah kumpul kebo, dia banyak laki-laki, dia berzina. Tuhan Yesus datang mengasihi dia, menerima dia, bahkan mau berbicara dengan seorang perempuan yang bukan Yahudi. That's the point, teman-teman. Dari bersahabat, Tuhan Yesus menemukan kebutuhan dia. Tuhan tahu kamu bukan membutuhkan air, tapi kamu butuh air hidup. Butuh sesuatu yang lebih besar karena kamu lagi haus. Kehausan kamu tidak bisa memenuhi diri kamu. Kamu lagi mengejar yang dunia tawarkan. Yang ketiga, Nikodemus. Teman-teman, Nikodemus pada waktu itu datang malam-malam loh ke Tuhan Yesus. Tuhan terima sekalipun sudah malam-malam. Kenapa? Karena Nikodemus butuh pengertian tentang firman. Nikodemus butuh tentang Tuhan. Nikodemus takjub tentang Tuhan, tapi dia nggak mengerti. Tuhan jelaskan, padahal sudah malam hari. Lihat loh Tuhan kita. Dia menemukan, dia rela. Bahkan teman-teman, Tuhan Yesus sebenarnya bisa pergi mengikuti jalan lain ketika bertemu dengan orang Samaria. Tapi Tuhan secara khusus mau datang untuk berjumpa dengan Samaria di dekat sumur. Tuhan mengerti, Tuhan tahu. Begitupun hari ini. Teman-teman akan tahu kebutuhan orang tua, kebutuhan saudara di rumah, kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman mulai dengan bersahabat. Jadi yang kedua,
masuk dengan bersahabat, tapi yang kedua, masuk dengan memenuhi kebutuhan mereka. Bisa saja teman-teman kita, teman-teman yang kesepian, melalui kehadiran kita, dia bisa terhibur. Bisa saja teman-teman kita butuh dikuatkan, melalui doa kita, dia dikuatkan. Bisa saja keluarga kita di rumah butuh teman-teman untuk tolong. Teman-teman tolong. Ada orang lain mungkin yang butuh kesusahan, yang lagi susah, yang lagi nggak mengerti pelajaran, nggak mengerti ini. Tapi teman-teman expert, teman-teman tahu, bantu. Begitupun yang terjadi di Korem ya, saling membantu, saling memberikan latihan, saling menolong, saling menopang, bantu. Melalui itu kita bisa memberitakan Injil. Pelan-pelan Injil akan masuk. Teman-teman simple yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Orang nggak mau berteman, Tuhan berteman, itu Injil. Orang nggak mau ke rumah dia mau ke rumah orang itu. Itu tuh Injil. Tidak langsung frontal memberitakan Injil, ayo percaya Tuhan. Tapi dimulai dari hal-hal yang sederhana. Berteman, berkawan, mau memperhatikan, tidak membuli, mau menganggap semua orang itu sama. Kita tidak jadi orang egois. Itu Injil juga. Mau menghargai, mau mengurangi kebutuhan diri kita sendiri. Kita nggak melulu pesan Grab, pesan Gojek. Aduh, kalau ada makanan diskon langsung pesan. Tapi kita mau mengurangi kebutuhan untuk kita simpan uang kita boleh mempersembahkan kepada Tuhan, menolong sesama. Jangan-jangan teman kita ada yang kekurangan internet. Konden ingat tuh, pada waktu itu Konden ajak teman-teman Korem yang lain, bukan di sini ya, untuk sisipkan uang, untuk bantu teman Korem yang kesusahan beli kuota internet. Itu juga Injil, menolong orang lain. Kita masuk lewat kita memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang itu. Mari teman-teman juga ajak orang tua. Kalau orang tua kita sudah Kristen, yuk ajak papa mama di rumah, jangan cuma egois memikirkan diri sendiri, hanya kerja untuk kaya, makin kaya, sukses, tapi ajak orang tua kita di rumah untuk ayo perhatikan lingkungan sekitar. Nah, itu juga Injil. S yang terakhir. Ada B, ada T, ada S. Jadi mungkin teman-teman yang army bisa tahu ya. Jadi ada singkatan S, sadarkan tentang bahaya dosa. Teman-teman, Tuhan Yesus menyadarkan akan bahaya dosa, tapi lebih dari itu, Tuhan Yesus ketika bertemu dengan Nikodemus, perempuan Samaria, Zakeus, Tuhan Yesus menyadarkan akan hidup yang sia-sia, yang tidak akan bahagia dan akan hancur kalau tidak memiliki Yesus sebagai berita Injil. Poin terakhir, ketika teman-teman sudah dekat, sudah masuk ke dalam kehidupan orang, dekat dengan keluarga, poin yang terakhir, teman-teman harus sadarkan bahaya dosa. Tuhan bilang kepada perempuan Samaria, kamu tidak akan dipuaskan, kamu berbuat dosa, begitupun dengan Zakeus, begitupun dengan Nikodemus, kamu tidak akan menemukan kerajaan Allah, sekalipun kamu pemimpin agama, kalau kamu tidak dilahirkan dalam roh. Tuhan menegaskan betapa pentingnya mengenal Yesus. Begitupun kita teman-teman, kalau kita nggak sungguh-sungguh kenal Tuhan, orang-orang, teman-teman kita, keluarga kita, orang tua kita, kalau tidak kenal Tuhan, teman-teman beritakan, hidup itu akan binasa. Sadarkan kepada mereka bahwa bahaya dosa jauh lebih berbahaya daripada virus corona. Virus corona bisa membuat kita mati, tapi dosa bisa membuat kita mati di dalam kekekalan selama-lamanya. Lebih berbahaya. Sadarkan itu dan bilang, ada jalan menuju kepada kehidupan yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Mari mulai beritakan lewat kehidupan kita. Mungkin tidak secara frontal, tapi teman-teman boleh menunjukkan bagaimana jadi anak-anak yang kenal Tuhan di rumah. Enggak nyusahin orang tua, bantu orang tua, itu juga memberitakan Injil. Enggak egois, teman-teman mulai mandiri mempersiapkan kebutuhan teman-teman. Enggak apa-apa harus papa mama, belajar mulai masak sendiri, belajar menyiapkan seragam sekolah, sekalipun offline, tapi teman-teman harus pakai seragam sekolah, belajar nyetrika. Itu juga Injil, teman-teman membantu orang tua, menghormati mereka. Jadi BTS ya, bersahabat, temukan kebutuhan, sadarkan bahaya dosa. Dan yang terakhir, kenapa akan bertumbuh dan berbuah kalau memberitakan Injil? Karena teman-teman tidak akan jadi orang egois. Waktu kita memberitakan Injil, teman-teman berarti mau memperhatikan kebutuhan orang itu. Berarti teman-teman tidak egois, teman-teman mengasihi. Tidak hanya kita yang sudah selamat, aku udah selamat nih, biarinlah dia binasa. No, tapi kita mau peduli. Waktu kita peduli, ada kasih. Waktu kita kasih, kita berbuah, kita pun melatih diri untuk tidak jadi orang egois. Teman-teman, jadi orang egois itu nggak baik ya. Yang kedua, kita akan bertumbuh dan berbuah melalui memberitakan Injil. Kita akan menjadi anak Tuhan yang taat. Bertumbuh dong, teman-teman jadi taat. Bahkan ketika teman-teman taat,
teman-teman akan menjadi teladan. Ih, Koko Yitro ya, ih, Daril ya, ih, Karin ya, ih, Sania ya, Aldo ya, Yosua ya. Anak yang taat nih. Kan jadi berkat kan? Daripada orang mengutuki kita, anak apa sih nakal? Daripada orang bilang begitu, mendingan kan orang kan memuji kita kan karena kita baik. Nah, itu kan jadi teladan kan, jadi contoh yang baik. Nah, jadi berkat, jadi berbuah. Yang ketiga, kita akan menggenapi rencana Tuhan yang besar dalam dunia ini. Sekali lagi Konden bilang, kita itu ciptaan Tuhan. Kita harus hidup sesuai apa kata pencipta. Kata pencipta adalah kita harus menggenapi rencana Tuhan melalui misi, memberitakan Injil. Kalau kita melakukan itu, kita menggenapi rencana Tuhan yang besar. Bukan sekedar kita pintar, kayak main ini, main itu, tapi kita memberitakan Injil. Teman-teman akan menikmati kebahagiaan lebih besar. Ingat, kita tidak boleh tidak memberitakan Injil, karena itu tugas yang besar dari Tuhan. Ingat loh, kita mati, kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau kita mati, Tuhan akan menyambut kita dengan bahagia, atau Tuhan menolak kita. Kita mati, Tuhan akan bilang, baik sekali hambaku Cindy, baik sekali hambaku Dustin, karena engkau adalah hamba yang setia, Machen, Mesiang, Nathan. Atau Tuhan tolak kita, karena kita tidak memberitakan Injil. Hati-hati loh ya. Tanggung jawab, dan teman-teman perlu bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Berharap firman Tuhan hari ini boleh menginspirasi, mendorong, dan teman-teman boleh belajar memberitakan Injil dari hal yang sederhana. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman Tuhan ini tidak hanya didengar, tapi dilakukan. Kami mau Tuhan, sejak sekarang, sejak dini, kami boleh mengambil bagian di dalam rencana Tuhan yang besar untuk memberitakan tentang kasih Tuhan. Dimulai dari kami bersahabat, menjadi berkat, kami tidak hanya terkungkung egois di dalam kamar kami sendiri, tapi kami boleh belajar untuk menjadi berkat dimulai dari keluarga kami, teman-teman kami di Korem. Tuhan, karena itu juga adalah tanggung jawab kami, supaya hidup kami boleh berguna, jadi berkat, jadi menyampaikan kerajaan Allah. Karena suatu saat kami akan mati, kami akan ketemu dengan Tuhan, dan Tuhan akan mengadili kehidupan kami, dan kami perlu bertanggung jawab hidup kami kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau tidak hanya nonton, tidak hanya main game, tidak hanya ikut-ikutan entertainment dengan apa yang dunia sudah tawarkan, tapi kami mau hidup untuk Tuhan. Karena kami adalah ciptaan Tuhan, anak Tuhan sudah ditebus oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita udah masuk ke dalam persembahan. Kalian bisa kasih dengan memasukkan barcode yang ada di layar masing-masing. Dan kalau misal kalian punya OVO atau e-wallet lainnya, kalian bisa transfer ke rekening gereja. Dan dari pujian ini tuh menyatakan kalau ini loh Yesus sumber kekuatanku, dan cuman pada Dia kita berharap dan berdoa. Mari kita naikkan pujian Yesus sumber kuatku. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, berkat-Mu selalu
Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih telah mengumpulkan kami pada pagi siang hari ini. Terima kasih juga telah menyertai kami dari tadi pagi, dari saat kami memulai ibadah, dari saat kami memulai menaikkan puji-pujian untuk Tuhan, hingga kami mendengarkan khotbah yang telah disampaikan, hingga kami juga memberikan persembahan untuk-Mu. Tanpa kalah persembahan yang kami berikan ini, yang mungkin tidak seberapa dari apa yang Kau berikan kepada kami. Berkati supaya persembahan yang kami berikan ini bisa memuliakan-Mu, bisa menjadi berkat juga bagi gereja untuk semakin memperluas kerajaan-Mu. Amin. Oke, amin. Teman-teman, boleh sambil open cam ya, supaya sebentar habis doa bisa langsung kita foto bersama ya, sambil teman-teman open cam. Konden akan menyampaikan beberapa pengumuman ya, tapi sebelumnya saya thank you buat teman-teman yang sudah hadir, teman-teman yang sudah bantu pelayanan, buat operator, buat PPT, yang sudah WL hari ini juga teman-teman pengurus. Thank you buat semua. Pengumuman yang Konden mau sampaikan cuma ada 3. Tunggu ya, kelihatan nggak nih? Oke, teman-teman, kita sudah menyelesaikan seri bertumbuh dan berbuah, disiplin rohani selama 2 bulan. Nah, setelah disiplin rohani, kita pasti berbuah dong ya, karena teman-teman akan melakukan firman Tuhan. Jadi udah ada yang mulai berbuah tuh, open kamera, mulai ada yang melayani, ada yang terus beribadah, ada yang mulai mungkin teman-teman sudah mulai bertumbuh dan berbuah dalam puasa, dalam memberi ya. Nah, setelah disiplin rohani, kita akan masuk ke dalam metode atau ke dalam seri buah-buah roh. Jadi ada bertumbuh secara disiplin rohani, sekarang berbuah di dalam kebaikan roh yang ada ya, Roh Kudus. Nah, akan dimulai dengan kasih. Minggu depan, kok Andrian akan menyampaikan firman Tuhan tentang buah roh kasih. Teman-teman boleh mengajak orang di luar Korem untuk hadir ya. Selanjutnya, teman-teman yang sudah dibaptis dan di CD dewasa, teman-teman yang sudah ikut baptisan CD dewasa di Citra, jangan lupa tanggal 5 ikut perjamuan kudus. Kalau Andrian tahu, teman-teman ada yang sudah memesan roti dan anggur melalui orang tua, melalui apps, dan sudah dibagikan melalui pemerhati di teman-teman punya wilayah. Maka jangan lupa minggu depan ikut perjamuan kudus ya, awal bulan. Dan bagi teman-teman yang masih mau melayani, membantu pelayanan, belajar untuk melayani, belajar untuk memberitakan Injil melalui pelayanan. Hari ini Nation mempersiapkan yang baik buat pelayanan, teman-teman juga itu pelayanan loh. Itu juga memberitakan Injil buat teman-teman mau melayani, menghamba, mau bertumbuh, mau belajar untuk mempersiapkan diri dengan baik, memakai talenta untuk Tuhan. Mari menghubungi Ko Andrian di WA, teman-teman tahu nomor Ko Andrian ya di WA. Pelayanan ada 3 jenis di masa pandemi, ada WL, ada membuat PPT lagu, hari ini ada yang lagu share ya, ada juga operator Zoom. Jadi ada 3 bentuk pelayanan yang teman-teman bisa pilih untuk serahkan nama ke Ko Andrian ya. Itu aja. See you next week. Sebelum ibadah tutup, Ko Andrian akan angkat pujian doksologi ya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah selesai ibadah. Biarlah ibadah ini boleh berguna, memberkati, mendorong kami untuk makin hidup, makin serupa Tuhan. Melalui memberitakan Injil, menjadi sahabat, memenuhi kebutuhan, bahkan juga mau menyadarkan orang-orang akan bahaya dosa. Tuhan pimpin juga sekolah kami, pimpin orang tua kami, Tuhan tolong juga diri kami, supaya berguna sejak masa muda ini untuk hidup bagi sesama, bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan juga boleh menolong kami dari bahaya COVID, boleh memberkati pekerjaan Papa dan Mama, boleh mencukupkan kebutuhan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan, dan biarlah berkat daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, boleh menyertai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.